Hi kids, welcome back to Sunday School of Chelsea Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Di Pantai Anyer beli kelapa. Pas mau pulang lewat kota. Cici Priska. Tante Dewi lagi ngapain? Kok kayaknya seru banget sih? Tante Dewi lagi belajar bikin pantun. Belajar pantun? Buat apa, Tan? Kok belajar pantun? Loh, emangnya Cici Priska belum tahu ya? Kalau misalnya tanggal 15 November nanti sekolah minggu kita ada event. Wah, ada event apa tuh, Tan? Dari Bapak, event yang spesial. Oh ya? Emangnya ada lomba apa aja sih, Tante? Untuk kelas Batita, Balita, sama Pratama 1 ada lomba foto sama papanya. Itu yang dinilai nanti kekompakannya, terus gayanya. Kalau untuk kelas Pratama 2 sampai kelas Madya itu ada lomba pantun bersama papanya juga gitu, Cici Priska. Oh, gitu ya, Tante? Iya. Ada yang lebih spesial loh, Cici. Itu lomba cuci tangan bersama papanya. Papanya ajarin anaknya cuci tangan. Terus di videoin deh, kirim ke Chelsea Kids. Gitu loh Cici Priska. Bagi yang menang, ada hadiah menarik deh buat mereka. Wah, ada hadiah menarik juga ya. Nanti pemenangnya akan dipilih oleh guru kelas masing-masing ya. Jangan lupa video dan fotonya ya adik-adik. Deadline-nya tanggal 8 November. Jangan lupa ya adik-adik, tanggal 15 November kita ada event Hari Bapak Yang sangat spesial. Jangan lupa hadir online di YouTube Chelsea Kids GSJA. God bless you. Shalom teman-teman semuanya, welcome back to Chelsea Kids GSJA. Yuk, pada pagi hari Minggu ini kita mau sama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita mau bersatu dalam doa sebelum kita mau mulai ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau boleh menghubungi kami walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin setiap kami supaya kami dapat lebih sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa urapan-Mu turun atas setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita boleh lebih serius lagi. Lipat tangan kalian, tutup mata sambil kita naikkan pujian. Kalau Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita masing-masing. Akanku lagu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berserah.
Yesus lagi. Kita percaya bahwa kita tenang di dalam Tuhan Yesus. Semua adik-adik, kita berdoa, kita menyembah Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. semua yang bersukacita sama-sama kita katakan amin. Mau memuji Tuhan? Sama-sama kita lebih semangat lagi. Mau memuji Tuhan, katakan amin. Ci mau tes sukacita kalian. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Semangat ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Yeay. Oke, selanjutnya Cici serahkan kepada Cici Siska. Masih semangat memuji Tuhan kan? Kita panggil Cici Siska. Adik-adik masih semangat kan? Yuk kita naikkan satu pujian. Oh giranglah. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, puji Tuhan. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita sudah memuji nama Tuhan, kini tiba saatnya kita memfokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita bersatu dalam doa dulu ya. Bapak, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini dalam keadaan sehat, masih di rumah kami masing-masing ya Bapak. Kami percaya lawatan tetap hadir. Kami berdoa Tuhan, kami mau memulai firman Tuhan, Engkau yang berkati lidah diri hamba-Mu, Engkau yang berkati juga anak-anak-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah, jadi cerita yang akan Cici bawain hari ini adalah Roh Kudus memberi kuasa kepada para murid. Sebelumnya kita mau buka dulu yuk Alkitab kita di Kisah Para Rasul 3 ayat 1.
Yuk kita baca dulu ya. Perikopnya itu adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nih ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, kalian bisa tebak nggak Cici bakal cerita tentang siapa? Kira-kira siapa ya? Iya, bener banget. Cici bakal cerita tentang Petrus dan juga Yohanes. Nah, cerita ini bermula pada saat Petrus dan Yohanes ini datang ke bait Allah. Nah, pada saat itu ada seorang laki-laki yang biasanya memang selalu ada di depan gerbang pintu masuk bait Allah. Nah, laki-laki ini itu keadaannya lumpuh sejak lahir. Jadi setiap harinya dia tuh harus diusung dan selalu diletakkan di depan pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Nah, pada saat Petrus dan Yohanes lewat untuk masuk ke dalam bait Allah, laki-laki tersebut ini meminta sedekah kepada mereka, minta belas kasihan. Nah, kalian bisa tebak nggak apa yang dikatakan atau apa yang diperbuat oleh Petrus dan juga Yohanes? Apa mungkin dia mengusir laki-laki tersebut? Atau mungkin dia memberikan sedekah kepada laki-laki lumpuh itu? Atau bagaimana? Yuk coba kita buka ya di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Yuk kita sama-sama baca ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, setelah apa yang sudah diperkatakan Petrus kepada orang lumpuh tersebut, orang lumpuh tersebut itu pun berjalan dan mengikuti Petrus serta Yohanes ke dalam bait Allah. Nah, pada saat hal itu terjadi, orang-orang di bait Allah itu merasa takjub akan laki-laki yang sudah bisa berjalan ini. Kenapa mereka takjub? Karena mereka kan setiap hari datang ke bait Allah, dan setiap hari pun mereka akan melihat laki-laki tersebut duduk untuk meminta-minta, untuk meminta sedekah di depan pintu gerbang bait Allah. Makanya mereka, wah, kok bisa bangun, bisa berdiri, bahkan bisa masuk ke dalam bait Allah dalam keadaan fisiknya yang sudah berbeda. Jadi mereka itu jadi takjub. Nah, setelah dari bait Allah, Petrus ini melakukan kesaksian. Petrus ini bersaksi kepada banyak orang bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup, adalah Tuhan yang hidup. Nah, Petrus juga mengingatkan kepada pendengarnya untuk bertobat, berpaling dari dosa, dan datang kepada Allah di dalam iman. Namun, pada saat itu, para pemimpin Yahudi itu menangkap Petrus dan juga Yohanes. Karena pemimpin Yahudi dan ahli Taurat itu menganggap ajaran yang diajarkan oleh Petrus ini adalah ajaran sesat yang membuat orang menghujat Allah. Tapi, orang-orang yang sudah mendengarkan kesaksian Petrus ini banyak yang percaya. Nah, keesokan harinya setelah Petrus dan Yohanes sudah ditangkap oleh para pemimpin Yahudi dan juga ahli Taurat, keesokan harinya itu mereka mengadakan sidang di Yerusalem. Kenapa sih mereka mengadakan sidang? Karena mereka kan sudah menganggap Petrus dan juga Yohanes itu mengajarkan ajaran yang sesat, membuat orang itu menghujat Allah. Makanya mereka mengadakan sidang untuk menghukum Petrus dan juga Yohanes. Namun oleh Roh Kudus itu memimpin dan menyertai Petrus, sehingga Petrus itu berani untuk berbicara kepada para pemimpin, tua-tua dan juga ahli-ahli Taurat. Petrus memberikan kesaksian tentang kebenaran Injil dan juga meninggikan nama Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Nah, kalian nanti bisa baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 8-12.
Nah, di ayat ini itu Petrus diberikan keberanian oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada para pemimpin orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Sekarang coba kita baca bareng-bareng ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sama 14. Yuk, coba dibaca dulu, dibuka dulu. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ayatnya yang 14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Jadi di dalam kejadian ini, orang yang sebelumnya disembuhkan di bait Allah, orang yang lumpuh, yang biasanya meminta sedekah di depan pintu gerbang bait Allah itu masih mengikuti Petrus dan juga Yohanes, bahkan sampai di dalam persidangannya mereka. Tapi para pemimpin Yahudi dan juga ahli-ahli Taurat itu masih mengancam Petrus dan juga Yohanes dan tidak memperbolehkan mereka untuk mengabarkan Injil. Tapi mereka dibebaskan karena mereka tidak diketahui memiliki kesalahan atau melakukan kesalahan. Nah, jadi cerita Cici sampai di sini dulu. Yang kita harus pelajari dari cerita ini dari Petrus dan juga Yohanes adalah kita harus tetap percaya kepada Roh Kudus di dalam situasi apapun, baik di dalam suka, baik di dalam duka. Kalian mesti tetap percaya kepada Roh Kudus karena Kudus akan selalu mendampingi dan juga menemani kalian semua. Roh Kudus juga akan memberikan kalian itu keberanian. Misalnya nih, kalian kalau ditanya ataupun mau memberitakan kabar sukacita tentang Tuhan kepada teman kalian, tapi kalian takut nih, kalian itu tetap mesti tenang dan berdoa kepada Tuhan. Nanti Roh Kudus itu akan memimpin kalian, akan memberikan keberanian kepada kalian untuk dapat menceritakan apa sih kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus itu baik loh. Tuhan Yesus ini bisa membuat mukjizat. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus bisa membuat orang yang lumpuh menjadi berjalan, orang yang buta menjadi melihat, dan sebagainya. Yuk sekarang kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati firman Tuhan ini dari awal hingga akhir. Dan berkati Tuhan agar firman Tuhan ini dapat merema kepada anak-anak-Mu. Kau yang berkati dimanapun anak-anak-Mu berada, Kau yang jaga kesehatannya, Kau yang lindungi keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus, dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Terberkati banget kan? Sekarang Cici mau kasih tahu ayat hafalan minggu ini. Nah, di sini Cici udah punya gambar-gambar yang semua gambarnya ini udah ada pasangan-pasangannya nih. Namanya kita bakal main Mahjong Games. Nah, sekarang Cici bakalan susun gambar-gambar yang berpasangan. Kayak ini, ada 2 gambar gereja Cici gabungin. Terus ada gambar anak yang sedang berdoa nih. Kemudian ada 2 gambar Alkitab. Yang terakhir ada 2 gambar anak sekolah minggu yang lagi dengerin firman Tuhannya. Oke, sekarang kita bakalan balik ya. Ada apa sih sebenarnya di balik gambar-gambar ini? Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jadi ini dia ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan lupa dihafalin ya. Bye-bye. God bless you. Mengerjakan aktivitas utama. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Selamat pagi semuanya. Hari ini Cici akan mengajak kalian membuat kreativitas. Nah, kreativitasnya apa? Yuk sama-sama kita buat. Bahan-bahan yang digunakan adalah 1 lembar kertas origami dan spidol. Oke. Kita mulai ya. Pertama, kita lipat kertas origami ini menjadi 2 bagian. Nah, setelah hasil seperti ini, kita lipat lagi di sisi yang lain. Seperti ini. Dilipat yang rapi ya. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita lipat yang bagian bawah ke atas. Tepat di garis yang sudah disediakan tadi, yang udah kita lipat. Oke. Nah, jadi deh seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita balik kertas origaminya dan kita lipat. Seperti ini. Lipat segitiga ya. Oke, yang bagian ini juga. Nah, setelah ini kita balik lagi kertas origaminya ke depan. Oke, nah setelah itu kita lipat yang bagian atas ini ke bawah. Yang bagian ini juga ya. Nah, seperti ini. Oke, nah setelah itu kita lipat yang bagian ini ke bawah. Sebelumnya, supaya tidak merusak bagian origaminya, bagian putih-putih ini bisa kita majukan ya, untuk memberi ruang supaya kertas origami ini bisa dilipat ke bawah. Seperti ini. Nah, setelah itu kita lipat ke bawah. Jangan sampai robek ya. Nah, setelah itu kita tutup bagian putih ini. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. Nah, setelah itu bagian putih ini akan kita lipat ke belakang. Seperti ini. Nah, setelah itu kita lipat yang bagian ujung ini. Ini juga kita lipat. Bagian ini juga sama seperti ini. Nah, dan yang terakhir kita lipat sedikit ujungnya. Oke, nah kita bisa lihat. Wah, sudah jadi deh. Nah, setelah itu kita tulis ayat hafalannya. Di Pantai Anyer beli kelapa. Pas mau pulang lewat kota.
Cici Priska. Tante Dewi lagi ngapain? Kok kayaknya seru banget sih? Tante Dewi lagi belajar bikin pantun. Belajar pantun? Buat apa, Tan? Kok belajar pantun? Loh, emangnya Cici Priska belum tahu ya? Kalau misalnya tanggal 15 November nanti, sekolah minggu kita ada event. Wah, ada event apa tuh, Tan? Dari Bapak, event yang spesial. Oh ya? Emangnya ada lomba apa aja sih, Tante? Untuk kelas Batita, Balita, sama Pratama 1, ada lomba foto sama papanya. Itu yang dinilai nanti kekompakannya, terus gayanya. Kalau untuk kelas Pratama 2 sampai kelas Madya itu ada lomba pantun bersama papanya juga gitu, Cici Priska. Oh, gitu ya, Tante? Iya. Ada yang lebih spesial loh, Cici. Itu lomba cuci tangan bersama papanya. Papanya ajarin anaknya cuci tangan. Terus di videoin deh, kirim ke Censikit. Gitu loh, Cici Priska. Bagi yang menang, ada hadiah menarik deh buat mereka. Wah, ada hadiah menarik juga ya. Nanti pemenangnya akan dipilih oleh guru kelas masing-masing ya. Jangan lupa video dan fotonya ya adik-adik. Deadline-nya tanggal 8 November. Jangan lupa ya adik-adik, tanggal 15 November kita ada event Hari Bapak. Yang sangat spesial. Jangan lupa hadir online di YouTube Censikit GSJA. God bless you.